Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tugas modul 3.2 demonstrasi kontekstual Readings Theory CGP Angkatan 9. Perkenalan dengan Ibu Aryani Atta Kristanti sebagai fasilitator, Eti Rusyanti pengajar praktik dan Readings Theory CGP Angkatan 9. Dengan tujuan pembelajaran bahwa CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video, CGP dapat mengidentifikasi bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan bagja, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, dan yang terakhir, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik tersebut. Hasil analisisnya, visi dari tempat guru dalam video tersebut adalah visi mewujudkan murid berprestasi dan berakhlak mulia dalam lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Prakarsa perubahan yang dilakukan pada guru pada tayangan video adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan guru pada tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru pada tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja adalah B. Buat pertanyaan. Guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang dilakukan di kelas. Kemudian guru menyampaikan prakarsa perubahan tersebut kepada murid-murid dan dengan menuliskan di papan tulis yaitu penyemangat belajar. A. Ambil pelajaran. Guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat dan pengalaman murid setelah membaca tulisan penyemangat belajar di papan tulis dan murid menjawab pertanyaan tersebut dari pikiran pertama yang muncul pada saat pertanyaan itu diajukan. Guru meminta murid secara berkelompok untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 pada saat istirahat. Kemudian murid bertanya ke kelas 2 dan kelas 6 tersebut kepada muridnya dengan mencatat informasi apa yang mereka tanyakan. Setelah itu, informasi diperoleh, maka murid berdiskusi dalam kelompok yang dipandu oleh guru. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi. Guru meminta murid secara berkelompok dengan alat dan bahan yang telah disediakan menggambar kelas yang menyenangkan dan nyaman yang menjadi penyemangat belajar mereka. Para murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan versi kelompok masing-masing. Setelah selesai menggambar, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil gambar yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi dalam menentukan kebutuhan dengan membuat daftar apa yang dibutuhkan atau apa yang akan dilakukan untuk kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru dan murid berdiskusi untuk menetapkan hasil diskusinya dengan pembagian tugasnya. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Guru bersama murid menentukan pembagian kelompok dan melaksanakan tugasnya untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar mereka. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan tersebut? Peran memimpin yang tergambar pada tayangan tersebut sangatlah penting, yaitu pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dengan ide prakarsa perubahan, yaitu menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar murid. Yang kedua, pemimpin yang berpikir berdasarkan aset yang dimiliki. Dan yang ketiga, pemimpin yang dapat berkolaborasi dengan rekan guru atau warga sekolah. Kemudian, modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajar dalam tayangan tersebut, lalu bagaimana memanfaatkannya? Yang pertama adalah modal manusia.
yaitu murid kelas yang mempunyai potensi bertanya, berdiskusi, menggambar, merancang kelas. Dengan pemanfaatannya, murid diajak untuk berdiskusi dan menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, murid menata kelasnya sesuai dengan hasil diskusi untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar mereka. Rekan guru, yaitu ketika berdiskusi tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan di kelas, dan guru itu sendiri, yaitu memanfaatkan ide sebagai dasar dalam prakarsa perubahan yang ingin dilakukan, dan juga kemampuan untuk memandu dan memimpin prakarsa perubahan tersebut. Selanjutnya adalah kepala sekolah yang bersifat terbuka terhadap kepentingan murid. Model selanjutnya adalah model sosial, yaitu guru bersama rekan guru berdiskusi dalam membahas ide prakarsa dalam komunitas guru sekolah. Model fisik, guru memanfaatkan kelas untuk dapat menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Model politik, kebijakan kepala sekolah yang memperbolehkan kelas ditata sesuai dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya adalah modal alam, yaitu memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah. Modal finansial, penggunaan BOS dan POP yang digunakan dalam keperluan sekolah atau kepentingan murid seperti pembelian alat dan bahan yang telah dianggarkan dalam menata kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal agama dan budaya, dalam kegiatan atur eksekusi, para murid saling bekerja sama dan bergotong royong dalam kelompoknya masing-masing sesuai tugasnya sehingga dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Demikian hasil analisis kami dan kami tutup dengan pantun. Mau sekolah bawa buku Kiki, jangan lupa harus ditata. Gali potensi dan aset yang kita miliki untuk jadikan sekolah impian kita. Terima kasih, salam bahagia.